Pak, Anda jangan macam-macam. Olive nampak tersentak saat Rico tiba-tiba saja memeluknya. Astaga, badannya panas sekali. Imbuhnya lagi, setelah itu ia membantu Rico masuk ke dalam apartemennya. Apa Bapak sudah sarapan? Tanya Olive setelah itu. Belum. Sahut Rico. Bapak tunggu di sini sebentar, akan saya buatkan bubur. Tukas Olive, kemudian ia segera berlalu ke dapur. Banyak sekali bahan makanan di sini, apa Pak Rico hobi memasak? Gerutunya saat membuka lemari pendingin yang penuh dengan buah dan sayuran. Setelah itu ia segera mengambil beberapa bahan untuk membuatkan bosnya itu bubur. Setengah jam kemudian, Olive nampak membawa semangkok bubur dan segelas air ke dalam kamar Rico. Bapak makan dulu, baru minum obat. Ucapnya sembari membantu Rico untuk bangun. Saya sudah membuatkan Bapak bubur. Olive memberikan semangkok bubur pada Rico. Tangan saya sangat lemas, bisa kamu menyuapiku? Pinta Rico yang langsung membuat Olive melebarkan matanya. Bapak hanya demam bukan stroke, jadi silakan makan sendiri dan segera minum obatnya. Setelah itu saya harus kembali ke kantor. Tukas Olive sedikit kesal. Saya tidak suka dibantah. Tegas Rico menatap tajam Olive. Astaga Bapak, sudah sakit masih saja galak. Kesal Olive kemudian mengambil mangkuk tersebut dari tangan Rico lalu mulai menyuapi bosnya tersebut. Rico yang sedang menatap Olive dari jarak sedekat itu nampak merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan perasaan aneh yang selama ini tidak pernah ia rasakan pada lawan jenis, perasaan yang sulit ia deskripsikan namun terasa membahagiakan. Apa ini yang dinamakan jatuh cinta? Gumamnya dalam hati seraya menatap lekat Olive. Lagi pula Bapak kan sudah mempunyai tunangan yang seksi itu, kenapa tidak minta tolong padanya saja untuk mengurus Bapak? Saran Olive sembari menyuapi sang atasannya tersebut. Saya tidak ingin mengganggunya. Sahut Rico. Terus Bapak senang mengganggu saya gitu, gara-gara Bapak pekerjaan saya di kantor jadi menumpuk. Gerutu Olive dengan kesal namun itu justru membuat Rico terkekeh menatapnya. Saya akan menyuruh Pak Jeff untuk membawa pekerjaanmu kemari. Balas Rico. No, setelah ini saya akan kembali ke kantor. Tolak Olive. Ini perintah. Tegas Rico. Mau Bapak apa sih? Saya bukan sekretarisnya Bapak ya. Jadi Bapak jangan semena-mena sama saya. Bapak sudah mempunyai Pras sebagai asistennya Bapak, Bapak juga mempunyai kekasih yang seksi itu lalu Bapak juga masih mempunyai keluarga jadi kenapa tidak minta tolong pada mereka saja untuk mengurus Bapak? Akhirnya Olive bisa mengeluarkan segala keluh kesahnya pada bosnya tersebut. Kamu cerewet sekali. Ucap Rico, kemudian ia langsung menarik tengkuk Olive lalu membungkam bibir gadis itu dengan bibirnya. Olive nampak melotot saat tiba-tiba bosnya itu menciumnya, ia merasakan deja vu. Kejadian 2 tahun yang lalu seakan terputar kembali di otaknya. Bagaimana saat itu untuk pertama kalinya Rico menciumnya, sejenak ia melupakan jika laki-laki itu adalah milik wanita lain dan ia mulai menikmati bagaimana Rico menciumnya dengan lembut. Namun kenyataan tetaplah kenyataan bahwa pria itu tetap milik wanita lain. Pak, tolong lepaskan saya. Olive langsung mendorong tubuh Rico menjauh. Sepertinya Bapak sudah sembuh, saya akan kembali ke kantor. Olive segera beranjak berdiri lalu membawa mangkuk yang sudah kosong keluar dari kamar tersebut. Rico yang melihat kepergiannya hanya bisa terpaku, ia juga tidak tahu kenapa tak bisa mengendalikan dirinya saat berada di dekat gadis itu. Padahal Sarah tak kalah seksi darinya, namun ia sedikit pun tak tertarik padanya. Keesokan harinya. Pak Dean. Olive nampak berteriak senang saat melihat Dean masuk kantor kembali pagi itu. Kapan kembali Pak? Tanyanya lagi. Baru saja, karena sudah sangat merindukanmu jadi aku langsung ke sini. Sahut Dean sembari terkekeh. Nggak rindu saya juga Pak. Timpal Pras menggoda yang langsung membuat Dean dan Olive tertawa bersama. Mendengar seseorang berdehem mereka langsung berhenti tertawa lalu mencari sumber suara tersebut. Oh astaga Rico, apa kamu sudah sembuh? Sapa Dean khawatir. Kemarin Sarah menghubungiku mengatakan jika kamu sedang sakit. Imbuhnya lagi. Aku baik-baik saja sekarang. Sahut Rico. Tentu saja, Sarah pasti sudah merawatmu penuh dengan cinta. Tukas Dean.
Begitulah, sahut Rico seraya melirik ke arah Olive. Pak Dean katanya ada oleh-oleh buat saya? Tanya Olive kemudian. Tentu saja, aku membawa oleh-oleh spesial buat kamu. Sahut Dean lalu menyerahkan sebuah paper bag pada gadis itu. Terima kasih, Pak. Tukas Olive senang. Hanya itu saja. Dean menaikkan sebelah alisnya menatap Olive. Terima kasih, banyak. Tukas Olive lalu memeluk Dean. Sejak 2 tahun terakhir ini hubungan Olive dan Dean memang sangat akrab. Olive seakan menemukan sosok kakak pada diri Dean. Jika kamu nanti menjadi istriku, akan ada banyak hadiah untukmu. Ucap Dean seraya mengusap lembut puncak kepala Olive. Sedangkan Rico yang melihat itu nampak tak suka, ingin sekali ia menjauhkan Dean dari Olive sekarang juga. Apa kantor ini sudah berubah menjadi tempat kencan? Sindirnya dengan nada dingin. Dean yang mendengar itu hanya terkekeh menanggapinya, kemudian ia melepaskan pelukan Olive. Lalu ia memberikan sebuah paper bag lagi buat Pras. Ini buatmu, terima kasih sudah membantu Olive saat aku tidak ada. Ucapnya. Terima kasih, Pak. Sahut Pras dengan senang. Cepat kembali bekerja, perusahaan ini tidak membayar pemalas. Ucap Rico, kemudian berlalu pergi masuk ke dalam ruangannya. Sudah biarkan saja, jangan diambil hati perkataan manusia es itu. Jadi bagaimana kalau kita nanti makan siang bersama? Tukas Dean yang langsung dianggukin Olive. Saya juga, Pak. Timpal Pras. No. Sahut Dean, kemudian ia masuk ke dalam ruangannya. Sementara itu Rico yang sedang berada di dalam ruangannya, nampak menggerutu kesal saat mengingat bagaimana kedekatan Dean dan Olive. Pak Jeff, ke ruangan saya sekarang. Perintahnya saat menghubungi orang kepercayaannya itu. Dan tak berapa lama kemudian, pria 40 tahun itu langsung masuk ke dalam ruangannya. Apa ada masalah, Tuan? Sepertinya mood Anda sedang tidak bagus. Padahal saham kita hari ini naik pesat. Ucapnya seraya mendudukkan dirinya di kursi. Apa Pak Jeff pernah jatuh cinta? Tanya Rico yang langsung membuat pria itu tercengang. Tentu saja pernah, Tuan. Saya jatuh cinta pada istri saya. Sahutnya. Bagaimana rasanya? Tanya Rico tak segan, baginya Pak Jeff sudah seperti ayahnya sendiri. Pria itu sudah mendampinginya sejak pertama kali ia masuk ke kantor ayahnya di saat usianya baru menginjak 15 tahun waktu itu. Saya merasa bahagia ketika bersama istri saya, bahkan jantung saya terasa berdetak lebih cepat ketika saya menatapnya atau berada di dekatnya dan saya marah jika ada pria lain yang mendekatinya. Sahut Pak Jeff. Aku juga merasa seperti itu, jadi apa aku sedang jatuh cinta padanya? Gumam Rico. Apa Anda mulai menyukai Nona Sarah, Tuan? Tanya Pak Jeff. Pria parubaya itu teramat prihatin dengan Rico. Masa remaja laki-laki itu hanya dihabiskan untuk bekerja dan belajar. Apalagi sang ibu yang selalu membatasi pergaulannya terutama dengan perempuan, hingga membuatnya tumbuh menjadi pria yang dingin dan kesepian. Belum. Sahut Rico. Baiklah, Pak Jeff boleh pergi sekarang. Imbuhnya lagi. Baik, Tuan. Pak Jeff segera beranjak dari duduknya, sebenarnya ia masih penasaran dengan wanita yang dimaksud oleh bosnya itu. Semoga bukan Nona Olive, karena itu akan menimbulkan masalah dengan Tuan Dean. Gumamnya sembari berlalu pergi. Cara mendekati seorang wanita yang disukai. Rico nampak membaca sebuah artikel di sebuah situs internet. Ajak makan siang atau dinner dan berikan hadiah. Atau mau lebih sarkas, langsung saja lamar. Makan siang? Rico nampak menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Baiklah, aku akan mengajaknya makan siang aja, jika tidak berhasil maka aku akan menggunakan cara yang paling sarkas. Rico nampak bersemangat, ia segera beranjak dari duduknya kemudian merapikan kemejanya yang sedikit kusut. Setelah itu ia segera mengambil kunci mobilnya lalu bergegas keluar dari ruangannya. Rick, kami akan makan siang. Apa kamu mau gabung? Timpal Dean saat melihat Rico. Tidak. Sahut Rico, kemudian ia berlalu pergi. Niat hati ingin mengajak Olive makan siang, namun ternyata Dean sudah mendahuluinya. Sementara itu Dean dan Olive segera pergi menuju restoran untuk makan siang bersama.
Makanlah yang banyak, aku lihat kamu semakin kurus. Dean nampak meletakkan potongan daging di atas piring Olive. Terima kasih, tapi ini akan membuatku kekenyangan, sahut Olive sembari terkekeh. Mereka nampak makan sambil berbicara seperti sepasang kekasih yang sangat bahagia, namun tanpa mereka tahu Rico dari tadi mengawasinya dari kejauhan. Kenapa harus dia? Gumamnya sembari mengusap wajahnya dengan kasar, baru kali ini ia rela menjadi penguntit. Dari kecil ia tidak pernah bertengkar dengan pamannya tersebut, ia sudah menganggap Dean seperti kakak kandungnya sendiri. Mereka selalu berbagi dan saling mengalah entah tentang apapun itu, haruskah kali ini ia merelakan perasaannya demi kakaknya tersebut? Beberapa saat kemudian Olive dan Dean kembali ke kantornya, karena jam makan siang sudah selesai. Selamat siang, Pak. Sapa Olive dan Pras saat Rico berjalan melewati meja mereka, sepertinya bosnya itu baru pulang makan siang juga. Siang, Pras. Sahut Rico tanpa menatap Olive, setelah itu ia masuk ke dalam ruangannya. Ada apa dengannya? Gerutu Olive saat merasakan Rico mendiamkannya bahkan menatapnya saja tidak. Beberapa saat kemudian nampak wanita cantik berjalan anggun ke arahnya. Apa Rico ada? Tanya Sarah. Beliau ada di ruangannya, Nona. Sahut Pras. Baiklah, terima kasih Pras. Sahut Sarah, kemudian masuk ke dalam ruangan Rico. Nona Sarah sering kesini ya? Tanya Olive pada Pras. Sering, sebelum mereka bertunangan Nona Sarah adalah teman dekatnya Tuan Rico. Sahut Pras. Oh. Olive hanya beroh ria. Hingga 2 jam berlalu Sarah belum juga keluar dari ruangan Rico dan itu membuat Olive merasa gelisah. Bagaimanapun juga sampai saat ini ia masih mencintai Rico, melihat kebersamaan mereka membuatnya cemburu. Ingin sekali ia membuang Rico dari hidupnya, namun perasaan itu tumbuh bukan dalam waktu yang sebentar. Bertahun-tahun ia memupuknya hingga sekarang bertata kuat di hatinya, bahkan Dean yang sudah menemaninya selama 2 tahun terakhir ini tak mampu menggesernya. Liv, Pak Rico menyuruhmu membawakan laporan keuangan bulan ini. Ucap Pras setelah menutup panggilannya. Sekarang? Tanya Olive. Tahun depan, ya iyalah sekarang. Kamu kenapa sih dari tadi melamun terus? Ucap Pras. Nggak apa-apa. Sahut Olive kemudian beranjak dari duduknya. Setelah mengetuk pintu, ia segera masuk ke dalam ruangan bosnya tersebut. Selamat siang Pak, saya membawa laporan keuangan yang Anda minta. Ucap Olive saat baru masuk. Hatinya langsung memanas saat melihat Rico dan Sarah sedang duduk bersisihan di sofa. Letakkan saja di meja. Sahut Rico menatapnya sejenak, kemudian ia kembali fokus dengan ponsel Sarah. Olive segera melangkahkan kakinya menuju meja kerja Rico lalu meletakkan berkas tersebut di sana. Astaga, wanita itu terlihat kesakitan. Ucap Sarah mengomentari video yang sedang ia tonton bersama dengan Rico. Tapi sepertinya dia juga menikmatinya dan terlihat bahagia lagi. Sahut Rico menatap video tersebut. Apa mereka sedang menonton Blue Film? Dasar mesum. Gumam Olive yang masih berdiri di sisi meja kerja Rico. Kalau sudah tidak ada keperluan, kembalilah bekerja. Tegur Sarah saat melihat Olive yang belum beranjak pergi. Baik, Nona. Sahut Olive, kemudian ia berlalu dengan wajah sedihnya dan itu membuat Rico mengernyit menatap kepergiannya. Ada apa dengannya? Batinnya. Oh astaga, bayinya sangat lucu. Sarah terlihat gemas saat melihat film dalam ponselnya tersebut. Ternyata sedari tadi mereka sedang menonton sebuah film yang memperlihatkan pemeran wanitanya sedang melahirkan. Aku harus kembali bekerja, Sar. Ucap Rico setelah film tersebut selesai, kemudian ia beranjak dari duduknya. Baiklah, boleh aku tidur sebentar di sini? Aku sangat mengantuk. Tukas Sarah sembari merebahkan tubuhnya di sofa. Terserah kamu. Sahut Rico, kemudian ia melanjutkan pekerjaannya lagi. Beberapa saat kemudian Rico mengecek CCTV di komputernya, nampak Olive sedang bekerja di sana tapi sepertinya gadis itu terlihat murung. Ada apa dengannya? Apa habis bertengkar dengan Kak Dean? Hingga sore hari Rico tidak bisa fokus bekerja, melihat Olive seperti itu membuat pikirannya tak tenang. Sementara itu Sarah yang baru bangun nampak menggeliat di tempatnya. Aku harus pulang.
Ucapnya sembari beranjak. Aku akan menyuruh sopir untuk mengantarmu. Tukas Rico. Tidak perlu, aku bisa menyetir sendiri. Tolak Sarah. Baiklah, hati-hati ya, salam sama om dan tante. Ucap Rico. Bye sayang. Sahut Sarah, setelah itu ia berlalu pergi. Sementara itu Pras yang melihat Sarah baru keluar dari ruangan Rico langsung menyapanya. Mau pulang, Nona Sarah? Ucapnya. Sahut Sarah singkat, kemudian melangkahkan kakinya pergi. Selalu saja berantakan. Gerutu Pras dengan pelan. Apanya yang berantakan? Olive nampak penasaran. Penampilan Nona Sarah. Sahut Pras. Kok bisa? Astaga Olive, kamu polos apa bodoh sih? Sepasang kekasih yang seharian berduaan di ruangan, kamu pikir mereka hanya akan diam-diaman saja? Pras mendadak gemas. Memang mereka ngapain? Tanya Olive tak mengerti. Aku pikir tinggal di luar negeri akan membuatmu menjadi suhu, tapi ternyata masih bocah prik. Gerutu Pras gemas bercampur kesal. Beneran aku tidak mengerti. Tukas Olive dengan jujur. Tentu saja mereka begini. Ujar Pras sembari menautkan kedua jari telunjuknya. Oh. Sahut Olive datar setelah mengerti apa yang dimaksud oleh Pras. Benarkah mereka melakukan itu? Gumam Olive, dadanya tiba-tiba terasa sesak membayangkan yang tidak-tidak tentang mereka. Woi, malah melamun, dipanggil bos tuh. Ucap Pras membuyarkan lamunan Olive. Olive segera beranjak dari duduknya, kemudian berlalu ke ruangan Rico. Selamat sore Pak, Anda memanggil saya? Tanya Olive. Sahut Rico menatapnya. Apa kamu sakit? Tanya Rico kemudian. Saya baik-baik saja, Pak. Apa kamu bertengkar dengan Kak Din? Tanya Rico tiba-tiba yang langsung membuat Olive menatapnya. Tidak. Sahut Olive. Apa kamu mencintainya? Maksud Bapak? Apa kamu mencintai Kak Din? Itu masalah pribadi saya, Pak. Jangan pernah mencintainya. Ujar Rico yang langsung membuat Olive melotot menatapnya. Itu bukan urusan Anda, Pak. Ucapnya dengan kesal. Tapi itu akan menjadi urusan saya. Tegas Rico. Saya mencintai Din atau tidak itu urusan saya, jadi apa hubungannya dengan Bapak? Sahut Olive dengan kesal. Karena saya mencintaimu. Tegas Rico yang langsung membuat Olive tercengang. Apa? Saya mencintaimu, Olive. Ulang Rico lagi dengan menatapnya serius. Sedangkan Olive nampak tersenyum sinis. Apa satu wanita saja tidak cukup buat Bapak? Setelah bermesraan dengan kekasih Bapak lalu Bapak berusaha merayu saya juga? Cibir Olive. Saya tidak pernah bermesraan dengan siapapun. Tegas Rico, namun itu justru membuat Olive tersenyum mengejek. Omong kosong. Sahut Olive, kemudian ia berlalu pergi. Aku memang mencintaimu, tapi aku masih waras untuk tidak menjadi orang ketiga. Tuan, apa Anda yakin mau naik lift ini? Pak Jeff nampak tercengang saat bosnya itu berjalan ke arah lift khusus karyawan pagi itu. Mulai sekarang saya akan menggunakan lift ini. Sahut Rico. Setelah pintu lift terbuka, beberapa karyawan langsung masuk. Namun saat Rico juga akan masuk, mereka langsung keluar dan tinggallah Olive sendirian di dalam sana. Kenapa keluar? Ayo masuklah kalian. Mulai sekarang biasakan naik lift bersama saya. Tukas Rico menatap keempat karyawan yang tak jadi masuk lift tadi. Baik, Pak. Terima kasih. Karyawan tersebut segera masuk hingga membuat Rico melangkah mundur sejajar dengan Olive. Setelah lift berjalan kembali, Rico nampak melirik Olive yang terlihat berdiri dengan cuek. Gadis itu memandang lurus ke depan, seakan tak terganggu akan kehadirannya yang tiba-tiba. Padahal beberapa karyawan wanita di sana terlihat sibuk mencuri pandang dan mencari perhatian padanya. Merasa diabaikan, Rico langsung menggeser tubuhnya hingga berdekatan dengan gadis itu, lalu diam-diam ia menggenggam sebelah tangannya hingga membuat wanita itu langsung melotot menatapnya. Saat gadis itu mencoba untuk melepaskannya, Rico semakin mengeratkan genggamannya. Diamlah, kalau tidak ingin semua karyawan di kantor ini melihatnya. Bisik Rico pelan. Akhirnya Olive menyerah dan membiarkan tangannya digenggam oleh Rico daripada ia ribut dan ketahuan oleh karyawan lain.
Jika itu terjadi maka akan menjadi gosip seantero kantornya dan dipastikan ia akan dicap buruk oleh semua karyawan di sana karena telah menjadi orang ketiga dalam hubungan bosnya dan kekasihnya. Beberapa saat kemudian karyawannya tersebut segera keluar setelah sampai di lantai kantornya, begitu juga dengan Pak Jeff. Pria parubaya itu seakan sedang memberikan kesempatan pada Rico dan Olive untuk berduaan. "Tolong lepaskan tangan saya, Pak. Mohon Olive. Jadilah kekasihku." Tukas Rico yang langsung membuat Olive melebarkan matanya, sungguh tidak romantis sekali pria itu. "Maaf Pak, Anda bilang apa?" tanya Olive memperjelas. "Olivia Jensen, jadilah kekasihku." Ulang Rico dengan gaya kakunya, ingin sekali Olive tertawa saat itu juga namun melihat keseriusan pria itu ia langsung mengurungkan niatnya. "Bagaimana bisa Bapak menyuruh saya menjadi kekasih Bapak, di saat Anda sudah bertunangan dengan wanita lain?" sahutnya kemudian. "Saya akan memutuskan Sarah," sahut Rico dengan singkat dan tanpa perasaan bersalah. "Semudah itu? Lalu apa setelah kita berhubungan nanti lalu tiba-tiba Anda menyukai wanita lain lagi, maka Anda juga akan memutuskan saya seperti Bapak memutuskan Nona Sarah?" tanya Olive dengan kesal. "Saya tidak pernah mencintai Sarah," sahut Rico. "Kalau tidak mencintainya kenapa bertunangan?" cibir Olive. "Kami sudah membuat kesepakatan jika..." Rico langsung menjeda perkataannya saat tiba-tiba pintu lift terbuka. "Kalian berduaan?" Dean nampak mengernyit saat melihat Rico dan Olive berada di dalam lift yang sama. "Tidak, tadi banyak karyawan lainnya," sahut Olive. "Oh, apa kamu sudah sarapan?" tanya Dean kemudian setelah masuk. Kini lift sudah berjalan kembali menuju lantai teratas gedung tersebut. Olive menggelengkan kepalanya sembari tersenyum simpul. "Kebiasaan," gerutu Dean kesal. "Aku akan sarapan roti di pantry nanti," tukas Olive. Sementara itu Rico yang menyaksikan betapa akrabnya Dean dan gadis itu, diam-diam nampak mengepalkan tangannya dan setelah lift terbuka ia segera berlalu pergi. "Rico, hari ini kamu ada meeting di luar," sergah Dean mengingatkan. "Aku tahu, Kak," sahut Rico sembari berlalu pergi. "Apa dia baik padamu?" tanya Dean kemudian pada Olive. "Tidak selalu," sahut Olive, mengingat Rico sering sekali membuatnya lembur. "Dia memang seperti itu pada setiap perempuan kecuali Sarah, mungkin salah Kak Ariana juga yang selalu melarangnya untuk bergaul dengan wanita," tutur Dean sembari berjalan menuju ruangannya. "Tapi dengan Nona Sarah tidak," tukas Olive. "Ya, hanya dia satu-satunya teman wanitanya," sahut Dean. "Oh, baiklah, aku masuk ke ruanganku dahulu," tukas Dean setelah berada di depan ruangannya. "Baik Pak, silakan." Sementara itu Rico yang sedang berada di ruangannya nampak menghubungi seseorang dan tak berapa lama kemudian orang kepercayaannya itu langsung datang. "Tuan, apa Anda yakin akan melakukan itu?" tanya Pak Jeff ragu. Setelah Rico menghubunginya dan membicarakan rencana gilanya, ia bergegas menemui bosnya tersebut. "Saya sangat menyayangi Kak Dean dan dari dulu kami tidak pernah berebut tentang apapun itu. Tapi kali ini untuk sekali saja saya ingin egois," sahut Rico. "Lalu bagaimana dengan Nona Sarah?" balas Pak Jeff. "Saya yakin dia pasti akan mengerti seperti kesepakatan awal kami," sahut Rico. "Baiklah Tuan, saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan," ucap Pak Jeff. Setelah itu ia berpamitan pergi. Beberapa hari kemudian Dean nampak termenung di kursi kerjanya dan itu tak luput dari pengawasan Rico yang kebetulan melewati ruangannya. "Ada masalah, Kak?" tanya Rico. "Perusahaanku di Jerman sedang bermasalah, sepertinya aku harus kembali ke sana," sahut Dean. "Tapi bukannya kamu sudah janji dengan Papa akan membantu mengurus perusahaan di sini?" sergah Rico. "Di sini sudah ada kamu, perusahaanku di sana lebih membutuhkanku," tukas Dean. "Baiklah terserah kamu," sahut Rico kemudian. "Aku dan Olive akan berangkat nanti malam," tukas Dean yang langsung membuat Rico melotot menatapnya. "Tidak, dia tidak bisa pergi," teriaknya tiba-tiba. "Apa?" Dean mengernyit tak mengerti. Maksudku sekretarismu itu tidak bisa begitu saja pergi dan meninggalkan pekerjaan kakak padaku," sergah Rico.
Tapi aku sangat membutuhkannya, tukas Dean. Sudah terlalu lama aku menghandle pekerjaanmu, Kak. Sekarang aku tidak mau tahu. Kalau tidak, biar Opa saja yang membuat keputusan. Tegas Rico sedikit kesal. Dean nampak berdecak kesal. CK, sial asteris N. Baiklah, Olive akan tetap di sini, tapi awas saja kamu mengganggunya. Akhirnya ia membuat keputusan meskipun berat. Tenang saja, aku akan menjaganya. Sahut Rico meyakinkan. Dan mencintainya tentunya. Imbuhnya dalam hati. Baiklah, aku percaya padamu. Dean terlihat sedikit lega meski agak kecewa karena harus meninggalkan Olive. Keesokan harinya. Maaf. Olive nampak menerobos masuk ke dalam lift karena ia hampir terlambat. Tumben datang terlambat. Bisik Pras saat lift sudah mulai berjalan. Semalam aku membantu Pak Dean bersiap di apartemennya. Sahut Olive. Jadi semalam kamu tidur di apartemen Pak Dean? Tanya Pras. Olive mengangguk. Tidur berdua? Bisik Dean lagi yang langsung membuat Olive melotot menatapnya. Sementara itu Rico yang sedang berdiri di belakang mereka nampak kesal saat mendengar pembicaraan Pras dan Olive. Setelah sampai di depan ruangannya, ia segera memanggil kedua karyawannya tersebut. Kalian berdua masuk ke dalam ruangan saya. Titahnya kemudian, setelah itu ia berlalu masuk. Ada apa dengan Pak Rico? Tanya Olive pada Pras setelah pintu ruangan bosnya tertutup rapat. Pras yang tidak tahu menahu hanya mengedipkan bahunya. Beberapa saat kemudian mereka segera masuk ke dalam ruangan tersebut. Selamat pagi, Pak. Ucap mereka. Sahut Rico dari kursi kebesarannya. Mulai hari ini, kamu akan menghandle pekerjaan Olive. Tegasnya pada Pras yang langsung membuat kedua karyawannya tersebut saling memandang. Apa saya dipecat, Pak? Tanya Olive memastikan. Apa mungkin Rico marah karena dirinya telah menolak cintanya hingga berujung memecatnya? Karena saat ini Dean yang biasanya membelanya sudah tidak ada di perusahaan ini. Mulai hari ini kamu akan menjadi asisten pribadi saya. Tegas Rico yang langsung membuat Pras dan Olive tercengang mendengarnya.